Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Rosan. Pak Rosan, kalau melihat kondisi seperti ini, proyeksinya ini sampai kapan nih Pak? Kalau kita sih ngelihatnya sampai akhir tahun tuh kelihatannya dampak ekonominya ya itu masih ada gitu dan bisa berlanjut karena insya Allah sih kita inginnya coronavirus ini kalau kita lihat juga cycle-nya tuh rata-rata 12 minggu gitu, baik di China dan di negara-negara lain. Jadi kita mungkin sekarang minggu berapa? Minggu keempat. Minggu keempat ya. Jadi makanya disampaikan masih kemungkinan masih sampai bulan April Mei gitu. Kalau kita lihat sih terutama pariwisata itu salah satu report mengeluarkan ini dampaknya sampai ke 2021 gitu. Jadi per industri ini beda gitu dampak-dampaknya. Tetapi disinilah diperlukan sekali stimulus kebijakan, relaksasi dari pemerintah dalam rangka kita nih moodnya nih bertahan dulu gitu. Itu yang sangat diperlukan. Nah, saat ini kan pemerintah sudah keluarkan insentif ya, PPh 21, 22 dan 25. Ya. Ini cukup nggak nih Pak? Ya itu kan juga atas masukan dari kami juga dan saya sih terus terang menyampaikan ini respon Bapak Presiden, pemerintah sangat cepat berdasarkan dari masukan dari kami. Memang ada inisiatif lain juga yang diberikan, tapi kita kelihatannya minta ini lebih diperluas. Kalau yang sekarang 21, 25 itu lebih kepada perusahaan manufacturing, kita ingin diberikan kepada pariwisata, perhotelan dan ke semua industri. Karena semua ini langsung tidak langsung pasti berdampak. Kita ingin ini diperluas. Tapi ada satu kebijakan yang kita minta dan baru keluar kemarin. Pak Bimbo langsung kontak saya karena kita terus meminta beliau adalah kemudahan untuk proses restrukturisasi. Itu baru keluar baik untuk pengusaha dan juga UMKM. Konkretnya seperti apa kemudahan untuk restrukturisasi? Nah, jadi untuk kemudahan restrukturisasi ini dalam waktu sampai setahun ini apabila bisa diberikan kemudahan untuk penundaan pembayaran baik pokok atau bunga untuk yang berdampak besar atau restrukturisasi dan tidak menurunkan klasifikasi kreditnya. Jadi dianggap tetap kredit macet. Ini penting. Kolektabilitasnya tidak masuk macet ya? Tidak macet. Ya. Kalau ini macet, kan blacklist semua nih pengusaha. Ya. Dan kedepannya sekali blacklist, ya kan susah gitu. Karena ini kan terjadi karena keadaan seperti ini. Nah itu sudah dikeluarkan oleh Pak Bimbo. Saya sangat terima kasih, sangat apresiasi sekali dan dunia usaha kecil menengah juga sangat terima kasih. Tetapi yang kita masih usulkan adalah kelihatan yang masih belum ini yang UMKM. Kita lihat UMKM ini kan penerapan tenaganya 97%. Kita ingin UMKM ini diberikan working capital khusus dengan bunga murah, diberikan pencairannya, tapi pembayarannya mungkin 6 bulan kemudian baru mereka bakal membayaran. Itu yang kita minta juga pemerintah untuk memberikan kepada UMKM kemudahan seperti itu. Pak Rosan, ini kalau kita lihat negara lain itu sudah kasih insentif, Inggris sampai 400 miliar dolar, Amerika bahkan hampir 1 triliun dolar. Kita kalau kita hitung kemarin insentif 10 triliun, yang kedua 10, itu nggak sampai itu 2 miliar dolar ya, mungkin hanya 700 juta dolar. Ini sangat kecil. Ini menurut Pak Rosan ini efektif nggak nih? Ya, kita kan, ini pemerintah terus mengeluarkan. Dan ini kan juga terus dihitung ulang. Tapi kalau kita lihat karena size ekonomi kita kan a trillion dollar company, we are part of G20 country. Jadi kalau angkanya segitu mungkin menurut saya perlu ditingkatkan secara signifikan. Karena seperti ya kalau US kan memang dia terbesar dari dunia ya 1.2 triliun itu baru dari ininya, belum lagi relaksasinya. Jadi kebijakan yang kita tempuh adalah kebijakan relaksasi dari segi fiskal, moneter, dan kebijakan real. Nah ini yang sudah mulai yang sudah didorong pemerintah. Kalau lihat dari size-nya, kalau Singapura aja yang pertamanya 5 billion US dollar, gitu. Jadi dan ini terus berlanjut. Jadi kalau menurut saya sih mesti jauh di atas itu ya. Kalau kita idealnya berapa nih Pak? Ya mungkin kalau saya sih ya hitung-hitungan kasar paling nggak 10 billion US dollar dulu nih. Itu gede banget tuh. Itu dampaknya bisa pengurangan penerimaan pajak tuh Pak. Iya betul. Ini pastinya akan ada tekanan kepada pajak karena contohnya yang PPh 21 kan itu pasti ada tekanan ke pajak. Makanya kita juga ada usulan untuk penundaan pembayaran BPJS.
Ini juga sedang kita bicarakan. Nah, tekanan ini tentunya di kita kan ada undang-undang tidak boleh lebih dari 3% nih Defisitnya, daripada GDP. Ya. Untuk tahun ini kita kelihatannya akan lebih dari 3%. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan Perpu. Khusus untuk tahun ini aja lebih dari 3%. Kadin sudah mengusulkan ke Presiden. Kita sudah bicarakan juga. Pak Rosan sendiri ketemu Presiden untuk bahas ini. Ya, saya bicara ini ke Pak Menko. Oke. Pak Menko bicara ini, atau bisa juga usulannya 3% tapi itu dibikin secara average. Tahun lalu misalnya 2% lebih, tahun ini boleh di atas 3%, tetapi secara average 5 tahun tetap 3%. Bisa juga seperti itu. Atau khusus dibikin Perpu, khusus tahun ini diperbolehkan karena keadaannya seperti ini lebih dari 3%. Gitu. Dan menurut saya oke kok. Gitu. Tinggal Presiden terbitkan Perpu ya untuk Iya. Ya. Ya. Itu. Nah, kalau dengan keluarnya kebijakan seperti ini, menurut Pak Rosan, pertumbuhan ekonomi kita itu masih bisa di atas, masih tetap 5% atau turun di bawah 4 bahkan 3%? Kita jangan ngomong 5% lah, ya kan, keadaan seperti ini. Karena pertumbuhan kita lihat aja gini. China yang tadinya diperkirakan 6%, kemudian turun 4,5%, malah kemarin ada dari Bloomberg ngasih tahu malah mungkin 1,5%. Sedangkan setiap pertumbuhan penurunan 1% di China berdampak 0,3% di kita. Bank Indonesia menyampaikan mungkin di level 4,2, 4,5 kalau nggak salah. Pertama kita melihatnya, oh ini mungkin turun kemudian langsung naik atau V. Ada yang turun panjang dulu kemudian baru naik, atau L-shape turun terus posisinya seperti itu. Nah, kalau kami melihatnya mungkin ini lebih kepada U-shape, turun panjang habis itu naik lagi. Kalau kami lihat tidak menutup kemungkinan pertumbuhan kita ini di kepala 3 kalau dari kami melihatnya. 3% itu dampaknya ke pengangguran, kemiskinan akan sangat jadi, kentara, Pak. Mungkin di bawah 4 kita melihat seperti itu. Walaupun ini mungkin mengagetkan, tapi kalau dari kami, assessment kami kelihatannya bisa jadi kemungkinan di bawah 4 atau ketemu kepala 3 something gitu. Ya, kita lanjut segmen berikut. Oke. Pemirsa, tetaplah bersama Pak Rosan. Ini kalau kita lihat negara lain itu sudah kasih insentif, Inggris sampai 400 miliar dolar, Amerika bahkan hampir 1 triliun dolar. Kalau kita idealnya berapa nih, Pak? Ya, hitung-hitungan kasar paling nggak 10 billion US dollar dulu nih.